Engine-nya Isuzu ya. Dia pakai engine-nya Isuzu nih. Tulisannya Isuzu engine-nya 6 silinder ya. Ini untuk area center manifoldnya. Ini untuk turbo lubricating, intake, ini untuk area exhaust ya teman-teman. Terus area radiatornya ini untuk posisinya headnya ya, untuk area cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi kita masih di Gaya Makmur Traktor ya teman-teman. Di video kali ini kita pengen ngebahas salah satu unit eskavator, tapi eskavator yang long arm ya. Jadi lengannya panjang. Nih ya, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu. Jadi fungsi dari alat ini, dia punya lengan yang jauh lebih panjang ya. Arm ini kita bahas dulu untuk spesifikasinya ya teman-teman ya. Yang pertama dari spesifikasi ini unit, jadi ini XCMG XE215CLL ya teman-teman. Untuk spesifikasinya yang pertama dari segi engine, dia pakai Isuzu CC6BG1TRP direct injection, water cooling, turbo 6 silinder ya teman-teman. Kalau untuk engine-nya, untuk rated powernya di 128,5 kW di putaran 2100 rpm. Kalau untuk torque-nya di 637,9 Nm di putaran 1800 rpm ya. Displacement-nya di 6494 liter ya. Untuk main performanya untuk travel, dia bisa kecepatan travel speed di 5,3 garis miring 2.8 ya, high dengan low nya ya teman-teman. Jadi dengan kecepatan 5,3 km per jam, atau kalau yang low nya 2.8 km per jam. Terus kalau untuk spesifikasi yang lain, main pumpnya dia pakai 2 piston ya, 2 piston. Terus kalau untuk boomnya itu panjangnya, length daripada boom itu di 8,1 meter. Terus kalau untuk armnya di 6,3 ya. Untuk bucketnya di 0,4. Jadi memang rata-rata kalau yang long arm itu bucketnya kecil ya teman-teman, di 0,4 meter kubik. Kapasiti daripada fuelnya 400 liter, hidroliknya 220, dan engine di 25 liter ya teman-teman. Nanti kalau untuk gambaran yang lainnya saya tampilin lah ya di layar. Kita lihat dulu. Nah, ini untuk eskavator XE215CLL yang long arm ya teman-teman. Yang belum tahu, long arm ini biasanya dia ada aktivitas untuk jangkau yang daerah jauh ya. Biasanya mungkin di area lumpur bisa juga, kalau di lokasi tambang juga, kalau misalnya di daerah umum konstruksi juga bisa, terus di daerah apa aja juga bisa ya. Intinya untuk di area rawa juga bisa. Biasanya kalau untuk rawa dalam air dia pakai yang amfibi ya teman-teman. Kita lihat dulu yang pertama dari spesifikasi bucketnya ya. Ini untuk tampilan bucketnya teman-teman. Jadi kalau untuk bucketnya dia standar ya, jadi nggak HD ya teman-teman. Kalau misalnya emangnya HD kan biasanya kan lebih tebal di sininya, ditambah lagi ya platnya. Nah, ini untuk dudukan belakangnya dia udah ditambah di sininya ya. Dudukan belakangnya dia ada 4 kali kukunya, ada 4 ya. Jadi dia ada 4 kali kukunya. Terus dia ada knife-nya, pisaunya ada di sini ya. 4 kali baut dia pasangannya. Nah, ini rata ininya ya, ininya rata. Ini link bucket, tampilan link bucketnya, silinder bucket, backlight ya teman-teman. Sorry, backlight. Terus dari sini ini silinder bucket. Nah, itu tinggi ya. Itu posisinya, ini ngomongnya arm ya. Ini arm, itu boomnya. Nah, itu silinder boom. Itu ya silinder boomnya. Itu silinder armnya di atas. Ini silinder bucket. Oke, kita lihat lagi yuk. Nih tampilan dari depannya ya. Tampilan dari depan dia pakai posisinya wipernya di sebelah kanan ya teman-teman. Wipernya di sebelah kanan. Terus kalau untuk
tampilan dari depan nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Nih, di dia kacanya modenya fix ini kelihatannya ya sininya. Coba kita lihat nantinya di bagian dalam ya. Kalau kelihatan, kalau di bagian atas itu bisa kebuka ya teman-teman, bisa kebuka itu bagian atasnya. Ini untuk silinder boomnya. Terus untuk area hostnya dia udah dipasang spiral guardnya juga untuk area host boomnya. Hornnya ada di situ. Lampunya lampu biasa ya. Untuk injakan naik di bagian sebelah kiri unit itu ada langsung buat naik ke atas itu. Kita lihat dulu. Ini di area lower frame ya, di area lower frame ya, di area bagian undercarriage lah ya nantinya. Ini untuk area swingnya, untuk nipple grease-nya ada di situ tuh teman-teman. Jadi bisa dipasang. Kita lihat di bagian undercarriage. Nah ini untuk covernya. Jadi untuk covernya dia baut gini ya, belum ada apa ya ngomongnya ya, cover di area baut ini loh teman-teman. Biasanya kan bautnya ini kan sering kegesek-gesek ya, jadi nggak heksagon lagi dia di dia. Dan di sini kelihatannya masih ada celah ya, masih ada celah sini, maksudnya lumayan gede nih celahnya. Takutnya kemungkinan tanah-tanah materai-materai bisa masuk nih ya. Dia dipasangnya 5 baut untuk cover travelnya ya. Oke, kita lihat lagi yuk bagian sini. Sorry ya, agak sempit ya teman-teman. Nah ini untuk di bagian stepnya di bagian samping. Kalau untuk carry rollernya dia tumpuan bagian dalam ya, jadi dia satu tumpuan aja. Jadi satu tumpuan bagian dalam, jadi dia ada 2 carrier ya, 2 carry roller. Untuk sprocketnya dia AC ya teman-teman, jadi sprocketnya dia AC ini untuk tweet sprocketnya. Nah itu untuk area posisinya track roller di area bawah ya. Dan nantinya kita lihat lagi ya lah ya. Tuh kita lihat bagian samping dulu ya. Nih kalau misalnya emang mau bener-bener jelas kelihatan dari sini ya. Tuh nih ya, jadi dia cuma satu tumpuan untuk carry rollernya nih, satu tumpuan. Ada lubangnya di area track frame. Terus di bagian sini kita lihat ya, nih bagian sini bagian idler juga. Nah ini jadi duduk posisi si track linknya di carrier ya, bagian atas ini ya teman-teman, SCMG. Jadi dia pasangnya cuma mounting ini aja nih, ininya cuman gantung yang ini ya. Oke, untuk adjustmentnya kelihatan di sini nih, ada nipple-nya ya, untuk posisi ngejust track tension. Nah, adjust track tension. Kita lihat dulu nih, kalau untuk area engine ya, kita lihat dulu di area engine ini seperti apa. Nih di area air cleanernya, jadi dia mountingnya pakai ini ya di sini. Mountingnya di bagian atas, dia pakainya Donaldson housingnya. Ada evacuator valve juga di sini ya. Evacuator valve untuk posisi elektrik di sini ada fuse ya. Ada untuk apa namanya? Dudukan fuse tuh. Fuse semua ya. Berapa ampere, 5, 10, 20, 30 itu ada ya teman-teman. Berdasarkan warna dan penempatan ya. Ini kan ada tandanya ya teman-teman. Jadi dia ada radio 10 ampere dan lain-lain. Kalau buat teman-teman yang istilahnya yang belum tahu ya. Oke. Nah, terus housing elektriknya ada di sini nih. Udah ada di sini ya. Ini hose ke area pompa hidrolik, dia udah dipasang busa ya, tapi ini yang benar-benar ketutup nih. Sini ada busa sininya. Kita lihat di bagian sebelah kanannya. Nah, dia udah dipasang baterai, 2 kali baterai. Udah juga ada baterai isolator ya, ada sini. Kalau untuk area kondensor ini di sini, terus untuk intercooler di sini ya, untuk area intercoolernya. Bagian radiatornya dia bagian dalam. Dan untuk radiatornya dia udah dipasang screen ya teman-teman. Kalau lihat ya, nih. Jadi antisipasi kalau ada hewan-hewan kecil yang bisa nempel buat radiatornya ngeblok. Reservoirnya di sini, jadi dia dibuat gantung gini ya, dipasang ini untuk dudukan, terus diklaim di sininya. Enaknya lagi kalau sini dipasang apa namanya, rubber ya, rubber. Kalau nggak busa gitu. Takutnya ini getas,
rentan pecah servoirnya. Tuh, sini udah dipasang juga untuk area sampingnya, udah dipasang busa ya di bagian sini ya teman-teman. Ini untuk washer, area wiper, air wiper. Oke, tahu kalau untuk tampilan di bagian sininya. Tina kita lihat di bagian belakang dan sebelah kanan unit ya. Kita lihat bagian belakang sini nih. Nih, ini bagian counterweight-nya ya. Counterweight bagian belakangnya. Jadi dia nggak lurus ataupun posisinya kotak ya, jadi ngebulet gitu untuk area si counterweight-nya. Ini untuk area di bagian bawah ya, bagian bawah area engine bisa lihat ya teman-teman. Jadi dia di sininya udah ada bolongan ya. Jadi kalau misalnya memang ada kotoran pada saat pencucian itu bisa langsung turun ya teman-teman. Ini hose engine ya, di hose blow by. Ini ya kondisi area bawah di circle-nya ya, air circle. Nah ini untuk area idler posisinya. Jadi kalau mau ngeliat unit itu posisinya di depan atau di belakang ya, liatin ini ya idlernya ya teman-teman. Posisinya pastikan ininya di depan ya. Tuh di bagian arah pompa bagian sini udah banyak bolong-bolongannya juga ternyata ya. Jadi pada saat memang pencucian seharusnya lebih enak ya teman-teman. Jadi nggak ada air yang banyak ngegenang di bagian bawah. Oke, kita ngolong. Kita lihat bagian sini ya. Coba saya naik dulu bentar. Nggak usah saya skip, biarin aja lah ya, biar teman-teman bisa ngeliat juga. Nih, untuk area pompa ya, area pompa dia udah dipasang juga busanya. Itu untuk safety locknya, pasang busanya. Terus ini ada fuel filter sekalian priming. Itu untuk area pompanya. Oke, tuh untuk area pompa. Ini tangki hidrolik kalau untuk solarnya di bagian depan ya. Ini spion 1, 2 spionnya. Nah di bagian sini dia belum ada pompa ya teman-teman ternyata ya. Biasanya kan ada pompa tuh kalau untuk ngisi dari drum ya. Biasanya kan udah kepasang di sini. Ini belum ada ya. Jadi dia masih kosong ya teman-teman. Oke lah. Bisa opsional juga sih sebenarnya itu. Oke, kita lihat dulu bagian sininya. Nih, ini bagian ya udah ada pijakannya. Ada istilahnya ngomongnya apa ya? Keset ya ini ya. Jadi biar nggak licin ya teman-teman. Terus plat di bagian sini dibuat bolong-bolong kayak gini nih, double platnya. Jadi biar antisipasi jangan sampai licin juga. Ini di bagian area swing ya, area swingnya. Ini tadi yang udah saya jelasin, ini solarnya. Jadi dia pakai diesel ya teman-teman. Nih, diesel, pakai solar, tuh breedernya. Nah kita lihat nih area air cleanernya ini. Nah saya bilang posisinya itu atas kabinnya bisa dibuka itu ya. Jadi dia ada kaca sekalian bisa dibuka, ditutup. Bagian belakang nggak ada wiper, dia ada antena ya. Bagian sini antenanya bisa di setel, ada tulisan SMG. Ini untuk area brake cleanernya ya, brake cleaner bagian sini. Kita coba lihat buka ya. Untuk area covernya dia banyak bolongannya teman-teman. Jadi itu area mufflernya bolongannya banyak tuh, dari depan belakang. Kita lihat ya. Nah enaknya dia ada pegas nih teman-teman, jadi memudahkan pada saat memang proses pengangkatan ya. Pastikan dulu safety locknya udah kepasang, jangan sampai safety locknya nggak pasang ya, bahaya nimpa kepala ya. Untuk area covernya dia belum ada busa bagian atas, cuman ada di bagian sininya aja ya, bagian sini nih, penanya sini. Nih yang saya jelasin tadi sebelumnya, dia pakai engine-nya Isuzu ya, dia pakai engine-nya Isuzu nih, tulisannya Isuzu engine-nya 6 silinder ya. Ini untuk area center manifoldnya, ini untuk turbo lubricating intake, ini untuk area exhaust ya teman-teman. Terus area radiatornya ini untuk posisinya headnya ya, untuk area cap ini dia mountingnya. Untuk area fan dia udah dipasang safety guardnya juga ya bagian sini. Terus bagian sini dia pasang rubber ya kelihatannya ini teman-teman.
Tuh, nutupin rubber clamp. Nah itu ya untuk intercooler. Tuh kelihatan ya kalau intercooler ya. Noh kelihatan ya. Tuh sama tuh. Tuh kan masuk posisinya di situ ya. Jadi dari posisinya air cleaner ini, kalau teman-teman yang belum tahu, di sini ya. Jadi masuk di sini, disaring oleh filter, dari filter masuk ke sini, masuk ke area turbo ini, turbo keluarin, masuk ke area intercooler, didinginkan oleh intercooler. Harapannya molekulnya semakin padat ya lebih efisien ya dari segi pembakarannya, lebih sempurna. Terus dari sini masuk ke area intake ya, benar-benar ke area pembakaran sini. Disinilah terjadi proses pembakaran, terjadinya proses energi ya, ataupun perubahan energi udara, posisinya bahan bakar dan percikan api. Kalau misalnya ini outputnya melalui center manifold disedot, ini sebenarnya nyedot ya, nyedot langsung ngebuang ke exhaust ya, exhaust manifoldnya nih keluar situ ya teman-teman. Sini dia nggak ada itu lagi ya, nggak ada piping lagi, dia langsung posisinya si flexible muffler ya sininya. Dan dia belum dipasang cover juga sih di bagian itunya, bagian exhaust ya. Untuk area fan beltnya ada 3 ya, ada 3 belt ya teman-teman. Ada 3 beltnya. Nih dia masih pakai FIP ya. Jadi kalau untuk dari sisi proses maintenance-nya nggak terlalu ribet-ribet ya. Tuh tampilannya, saya teman-teman lihat ya, alternatornya di bagian sana. Terus kelihatannya mana ya untuk kompresor? Oh, kompresor AC-nya di bawah ya teman-teman. Bedanya dia di bawah. Untuk busanya di sana ada. Terus di bagian sini dia udah ada busanya juga ya. Iya, situ tuh udah hitam-hitam itu udah ada busanya itu ya teman-teman. Nih yang enaknya ya, ada pegasnya nih. Sebenarnya enaknya semua covernya ada pegasnya. Di sini udah dipasang blanket alias selimut. Sini udah ada pasang cover, enaknya gitu. Ya kalau kita ngomongnya mintanya ideal semua ya, harganya juga kali ya. Sih kan mintanya lebih mahal juga pastinya teman-teman. Oke. Kita turunin dulu ya. Nah, enak jadi. Prosesnya nggak berat-berat banget. Nah, itu untuk klemnya ya. Klemnya di bagian cover. Oke, ini untuk tampilannya area boom ya, area boom. Ada lampu juga di area boomnya. Nah, nanti kita coba lihat di dalam kabinnya seperti apa. Yuk kita lihat kabinnya yuk. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk area pintunya dia ngebukanya gini, ada kunci kayak gini. Di kayak luasan tangan lah. Buka. Ya kayak eskavator lainnya lah ya. Ini area posisi pintu. Jadi cuman pelat nih ya, yang pelat ada kaca di bagian bawah, sama kayak eskavator lainnya. Dia ada posisinya safety-nya ya, safety-nya dari sini. Jadi pada saat memang kita open close-nya dia ada tuas ya, safety-nya ya. Terus tempat duduknya dia udah ada headrest, armrest, udah ada, bisa di setel juga sini. Terus untuk area controller AC sini ada. Radio juga ada, pakainya USB ya. Memorinya belum ada. Ya pakainya USB tuh. Ini untuk controller AC. Tuh, safety belt ya. Belum pakai retract ya, teman-teman. Jadi masih banyak klewer-klewer gini ya. Kalau retract mungkin lebih agak rapih lagi ya. Nih, ada tulisan SCMG. Oke, kita coba duduk ya. Ini bisa di-adjust nih. Stable ya, kalau misalnya emang buat nyeting posisinya kita duduk. Kita lihat dulu nih di bagian belakang ya. Bagian belakang dia ada sini ya, ada konsul-konsul. Terus ada konsol AC di sini untuk pemecah kaca. Ada speakernya di situ. Kalau untuk dengerin audio ya. Oh, untuk kacanya ini bisa teman-teman, bisa dibuka ya bagian kacanya. Ini ada lampunya. Oh, kelihatannya baterai isolatornya diaktifin ya. Jadi nggak bisa on. Ini untuk lampu-lampu ya, untuk switch lampu, wiper.
Ini untuk kunci kontak, ini untuk speed selector, joysticknya. Nah ini untuk area panel, kita coba ya hidup apa enggak ya panelnya. Ya bener ya teman-teman. Jadi kalau ngeliatnya kayak gini, dia baterai isolatornya diaktifin ya. Jadi kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa posisinya ngelihat kondisi area panelnya ya teman-teman. Sini ada cup holder, konsol AC. Sini juga ada lubang-lubang AC ya. Nah, ini untuk pijakan, ini untuk posisinya undercarriage, pergerakan undercarriage. Nah itu untuk kondisi baketnya kecil tapi arem dengan boomnya tuh panjang ya, jadi bisa jangkau daerah jauh-jauh. Nah ini kacanya bisa ini ya, jadi ini bisa dibuka, jadi ditarik ya, tarik bagian atas ya. Udah ada ini juga, tirainya juga ya bagian atas ini. Jadi kalau teman-teman istilahnya pengen ngebuka, tinggal dibuka aja ya. Kalau untuk bagian kaca atasnya ini. Ada lampu juga di sini nih, jadi dia locknya di bagian sini nih, bagian sini locknya. Oke ya teman-teman, itu aja sih sedikit review singkat terkait unit ekskavator XE 215 long arm ya, long arm di Gayam Amo Traktor. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.